Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi muhtaji man da'ana ilayhi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihi alim. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan rahmat, fadilah serta karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di dalam mushola dalam keadaan sehat dan beriman. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Agung, Nabi yang suci yang disucikan oleh Allah yang Maha Suci. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Karena juga ada acara mengisi kajian. Dengan saya hormati para asatidz dan asatidzah yang telah mengajar di Pondok Ilmu Muslim 2. Dengan saya hormati teman-teman perjuangan. Berdirinya asatidz di sini sebagai MC atau pembawa acara yang dimana saya akan masih membacakan susunan acara kita pada malam hari ini karena hari pada malam kepada apa untuk legal. Langsung saja, adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pidato yang akan nantinya disampaikan oleh saudara Agung, dan keempat acara perpisahan atau wisuda santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 2. Yang kelima, doa dan penutup. Langsung saja kita lanjut ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga acara kita pada malam hari ini diberikan kelancaran ala dunia walaupun dunia pencarian di surga. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah telah kita buka acara kita pada malam hari ini. Langsung saja kita lanjut ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dimana hari ini akan dibacakan oleh saudara Banyati. Kepada Banyati waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara nanti, semoga yang berkenan maupun yang membacanya dapat mengambil faedah dari pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pidato singkat dari teman kita yang bernama Saudara Agung Setiasa. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fakir doakan doa Fakir moga-moga dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kelak ia akan ada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa billahi biha ni'matin. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan juga Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Suci, dan Maha memberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahu alazim. Artinya, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 52. Patutlah kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar. Sampai pada hari ini, khususnya pada malam hari ini, di acara Hafal Husana dan Haflatul Wada, alhamdulillah kita masih berada di dalamnya, yakni nikmat Islam plus nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Pertama-tama dan yang paling utama, yang Al-Fakir takdimi bersama-sama kita hormati Mudirul Ma'had Hidayatul Muslimin Tsani, Al-Murabbi Ar-Rahina, Al-Ustaz Sultan Rafi'i. Semoga Allah selalu merahmati beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga yang Al-Fakir hormati para guru-guru sekalian, serta asatid-asatid, para hadirin dan hadirat, teman-teman Al-Fakir sekalian berbahagia pada malam hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir sedikit pun, pada hari ini izinkan Al-Fakir menyampaikan sedikit atau membacakan sedikit pidato singkat, yang dimana pidato tersebut berjudul Menjaga Mimpi dan Masa Depan. Di sini Al-Fakir ingin mengajak kita untuk merenung sejenak tentang sosok yang sering kita temui dan kita jumpai setiap hari. Namun pengorbanannya seringkali tak mampu diukur oleh kata-kata. Mereka tiada lain dan tiada bukan adalah para guru-guru kita yang saat ini tepat berada di depan kita semua. Beliau semua para penjaga mimpi dan masa depan kita. Seorang guru bukanlah mereka yang berjalan di depan untuk minta dipuji dan dipuja, melainkan mereka yang rela berdiri di belakang kita untuk mendorong kita melangkah
lebih maju dan lebih jauh berbalik. Mereka mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan bagi kita, melainkan itu adalah bagian dari proses untuk kita menjadi lebih kuat dan lebih tegar menghadapi rintangan dan ujian. Guru juga mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada kecerdasan dan kepintaran semata, akan tetapi kekuatan terbesar itu ada pada keberanian untuk terus belajar maju ke depan dan tidak pantang menyerah. Mereka percaya bahwa setiap anak memiliki cahaya bakat yang terang dan berbeda-beda, dan pendidikan adalah yang membantu dan mendorong cahaya itu untuk menemukan jalannya. Di tempat belajar yang sederhana ini, mereka menanam benih-benih dan bibit-bibit harapan. Dengan tinta dan kapur yang telah habis, mereka menuliskan ilmu-ilmu untuk menjaga masa depan kita semua, untuk dunia maupun akhirat kita. Dengan kesabaran besar yang tak pernah tercatat dalam angka, mereka mengubah ketidaktahuan menjadi pengetahuan yang luas. Mereka mengubah keraguan menjadi keyakinan yang kuat, dan mereka mengubah mimpi-mimpi kita menjadi tujuan yang nyata. Disinilah mereka mengajarkan kita satu hal pengajaran yang sangat indah, yakni tugas seorang pengajar atau pendidik bukanlah menciptakan salinan dirinya, melainkan membantu murid menemukan jati dirinya sendiri. Maka pada hari ini Al-Fakir ingin mengajak antum-antum sekalian bersama-sama kita mengucapkan syukran katsiran kepada para guru-guru yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih karena telah menjadi lentera di tengah gelapnya kebingungan, menjadi jembatan saat kami takut menyeberang, dan menjadi penjaga mimpi di masa depan kita. Semoga semua ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami semua menjadi cahaya yang terus mengalir sampai ke generasi yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kami dan bagi orang ramai, dan semoga apa yang kami dapatkan dari antum-antum sekalian bisa menerangi langkah-langkah kami hingga ke masa depan. Guru bukan hanya seorang pengajar, tetapi pengukir peradaban dan penjaga mimpi generasi garda terdepan bangsa. Sesungguhnya jalan seorang murid ada pada gurunya, dan seorang guru tidak pernah khawatir dan takut ditinggal muridnya. Akan tetapi guru selalu khawatir dan takut bagaimana keadaan sang murid setelah meninggalkan gurunya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, mari bersama-sama kita mendoakan beliau semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Semoga apa yang kita terima dari beliau semua akan terus mengalir hingga generasi ke generasi. Ya Allah, panjangkan umur beliau ya Allah, sehatkan walafiat beliau ya Allah, jauhkan beliau semua dari para bahaya dan para penyakit ya Allah.
Ya Allah, lancarkan segala urusan beliau ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala rezeki beliau semua ya Allah. Ya Allah, sampaikan hajat-hajat beliau semua ya Allah. Ya Allah, hari ini kami semua berkumpul di musala yang penuh barokah ini. Semoga kelak nanti kami berkumpul di surga ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir ingin minta izin tanpa mulai rasa hormat. Al-Fakir izinkan Al-Fakir untuk memberi sedikit motivasi untuk para santri dan santriwati yang telah lulus sekalian, yakni teruslah maju untuk berproses di dunia pendidikan dan janganlah sampai antum sekalian berhenti sampai di sini saja. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Utlubul ilma walau bisnin", carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Bahwa sejatinya manusia bukanlah yang tidak pernah jatuh, akan tetapi manusia yang sejati ialah yang selalu jatuh tetapi terus menerus berusaha bangkit. Takbir. Sebelum Al-Fakir mengakhiri pidato singkat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan pesan dan kesan untuk kakak kelas yang telah lulus. Kepada kakak-kakak kami yang hari ini melangkah menuju babak kehidupan yang baru. Hari ini bukan hanya tentang perpisahan, tetapi tentang perjalanan yang telah kalian ukir bersama. Kami mungkin hanya melihat jejak langkah kalian di sekolah dan pesantren ini, namun dari jejak itulah kami belajar tentang perjuangan, kesabaran, dan arti sebuah mimpi. Kalian pernah berada di posisi kami, belajar dari kesalahan, jatuh, lalu bangkit kembali. Kini tibalah saatnya kalian melangkah lebih jauh, membawa ilmu, adab, dan kenangan yang telah ditanamkan di tempat ini. Kerja keras memang penting, tetapi orang yang percaya pada dirinya sendiri akan mampu mengubah masa depannya. Pesan itu mengajarkan kami bahwa mimpi tidak akan tercapai hanya dengan harapan, tetapi dengan keberanian untuk terus melangkah meskipun jalan terasa sulit. Bukan kesempurnaan yang membuat seorang menjadi kuat, tetapi kemauan untuk terus belajar dari kekurangan. Karena itu, jangan pernah takut menghadapi dunia di luar sana. Jadilah cahaya dimanapun kalian berada. Bawalah nama baik guru, orang tua, dan alam mata ini dengan akhlak yang mulia. Terima kasih atas segala nasihat, jaga dan kebersamaan yang telah kalian berikan kepada kami. Mungkin pertemuan kita berakhir di tempat ini, tetapi doa kami akan selalu menyertai perjalanan kalian. Selamat melangkah menuju masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga setiap langkah, melapangkan setiap jalan, dan mengantarkan kalian menuju cita-cita terbaik. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kakak-kakak kami sekalian. Demikian yang dapat aku disampaikan. Apabila ada yang tidak mengenai hati atau salah diucapkan itu akan Al-Fakir sendiri. Apabila ada yang mengenai hati yang teman-teman sekalian dan benar ucapan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Agung. Semoga kedepannya Saudara Agung diberikan lebih baik lagi. Semoga kedepannya dia menjadi da'i Allah. Amin. Sebelum berangkat ke acara perpisahan,
mungkin dari pemimpin pondok pesantren Hidayatul Muslimin 2 ingin menyampaikan sepatah dua patah nasihat kepada beliau, apabila dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Karena dengan limpahan rahmat-Nya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di mushola, yang mana mushola ini digunakan oleh ahliya, sanawiyah serta pondok pesantren Hidayatul Muslimin 2, khususnya santriwan. Salawat serta salam dan doa senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita telah diakui oleh Nabi SAW sebagai pengikutnya dan berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada beberapa poin saja yang ingin disampaikan. Yang sebelumnya mungkin nasihat ini disampaikan oleh Pak Ustaz Muhtala, karena beliau saat ini sedang udur, ada acara 7 hari tahlilan abangnya. Jadi yang pertama, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh salah satu dari teman antum yang sudah banyak motivasi, juga di dalamnya ada isi nasihat, maka Ustaz hanya ingin menyampaikan 2 atau 3 poin saja untuk anak-anak santriwan dan santriwati, khususnya yang kelas 3 aliyah yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya di luar, dan begitu juga santriwan santriwati madrasah sanawiyah yang kemungkinan ada yang melanjutkan di tempat ini, ada pula mungkin nanti ada yang melanjutkan di tempat lain. Poin yang pertama, bahwasanya di dalam agama kita orang tua itu ada 3. Ada orang tua yang bil nasab. Orang tua yang bil nasab itu adalah orang tua kita yang melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, itu adalah orang tua kita. Kemudian yang kedua, ada orang tua yang bil sabab, habis sabab, karena sebab. Ketika kita menikah dengan anaknya, maka secara otomatis orang itu menjadi orang tua kita, mertua kita. Terus yang ketiga, ada orang tua yang bil ilmi, sebabnya adalah ilmu. Nah, orang tua ini yang saat ini berada di depan antum, yang pada malam harinya duduk bersama antum, yang mengkaji satu ilmu bersama antum, yang kadang teman ngobrol, kadang teman bercanda, teman belajar, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang tua bil ilmi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak ada mantan orang tua, maka kita kenal juga di dalam dunia pendidikan Islam juga tidak ada mantan guru. Jadi kalau nanti antum sudah keluar dari pondok pesantren, maka hindari dan jauhi dari kata-kata mantan guru, karena tidak ada istilah mantan guru. Mereka tetap orang tua kita. Ya, walaupun bukan bil nasab ataupun bil sabab, tapi mereka adalah orang tua kita bil ilmi. Jadi andai kata selama antum belajar di pondok pesantren,
dididik oleh guru-guru antum, oleh orang tua antum yang menjelma menjadi guru, maka andai kata dalam pendidikannya mungkin ada yang mentakzir dengan cara memukul, maka ketahuilah bahwasanya pukulan itu bukan pukulan kebencian. Ya, takzir itu merupakan takzir kasih sayang, supaya antum bisa hafal, bisa ingat dengan ilmu itu, bisa paham dan seterusnya. Ya, karena kalau pukulan itu paling 5 menit, 10 menit akan hilang. Tapi yang akan terus melekat setelah kita keluar dari pesantren adalah ilmu serta adab yang diajarkan oleh guru-guru kita. Makanya ulama mengatakan la tahzan ala sibyan min durihu badarbu yafna wa yabqal ilmu wal adab. Tidak usah sedih kalau dipukul oleh gurunya, karena pukulan itu akan hilang. Pukulan itu terasa sebentar saja, tapi yang akan terus melekat menyertai kita itu adalah ilmu dan adab yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Maka poin yang terakhir, yang pertama tadi, ingat dengan jasa-jasa gurunya. Karena kalau ada santri yang setelah dia keluar dari pesantren kemudian lupa dengan jasa-jasa guru-gurunya, maka kata Imam Asy-Syafi'i, musibah yang akan diterima diantaranya adalah Allah akan menghilangkan keberkahan ilmu yang dipelajari. Itu musibah bagi seorang santri yang lupa dengan jasa gurunya. Maka sebagai penutup, dulu kami sering diingatkan oleh guru-guru kami ketika di Darul Lughah Dakwah. Banyak daripada guru-guru kami yang sering mengingatkan kami bahwasanya dulu di Darul Lughah Dakwah itu ada salah satu santri Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrum yang luar biasa pintar. Bahkan beliau salah satu murid yang dibanggakan, menjadi murid kebanggaan Abuya Hasan. Dan kemudian beliau sampai safar meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah. Di Timur Tengah pun begitu. Beliau mendapatkan predikat yang luar biasa, tombo, dan mendapatkan bahkan dan mengatakan gelar doktor. Memang cerdas. Nah, ketika pulang ke Indonesia dengan keberhasilan ini, maka orang tua merasa senang, kemudian membuatlah sebuah tasyakuran untuk menyambutnya. Nah, ketika mendengar itu, Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrum datang, karena ini salah satu murid kesayangannya. Yang sayang bukan karena tanpa sebab, salah satu sebabnya karena cerdas. Ketika pulang, Abuya Hasan datang, yang lain para hadirin datangnya Abuya Hasan takdim, menghormati dengan cara berdiri. Ini santri yang merasa sudah tinggi ilmunya, mempunyai gelar dengan predikat yang luar biasa. Akhirnya mungkin dengan perasaan apa yang tersimpan dalam hatinya, beliau sudah ada perasaan tidak menghormati daripada gurunya. Akhirnya singkat cerita, Abuya Hasan pulang. Dapat beberapa bulan, ketika Abuya Hasan ada suatu keperluan di dalam mobilnya, suatu keperluannya, akhirnya ada orang di luar yang menjual tahu. Jual tahu, ditawarkan ke sana kemari. Ketika sudah ditawarkan ke sana kemari, akhirnya ngetuk pintu mas mobil. Ketika dibuka pintu mobil itu, rupanya di dalam adalah gurunya. Ada Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrum. Ini santri tadi lari, bawa dagangannya, lari. Ketika lari dikejar oleh Abuya Hasan. Ada suatu pondok di kayak model perkebunan atau sawah, lari masuk ke situ, diikuti oleh Abuya Hasan. Abuya Hasan masuk ke situ, rupanya dilihat di situ adalah santri yang pernah dibanggakan dengan kecerdasannya, ya, dengan pencapaiannya. Nah, cuma ada sesuatu yang salah di dalam dirinya itu. Akhirnya Abuya Hasan singkatnya bertanya, kenapa kok terjadi seperti itu? Akhirnya beliau bercerita setelah kejadian itu, beliau pulang dari Timur Tengah, disambut tapi tidak menghargai dan menghormati gurunya. Dapat beberapa bulan dari tempat itu, ketika tidur, beliau bangun, itu seolah-olah ada memori yang dicabut.
kecerdasannya, bahkan sampai beliau tak bisa baca Quran tak sih. Jangankan baca kitab-kitab yang sudah dipelajari sebelumnya, Al-Quran yang sudah menjadi teman harian itu tak bisa baca. Makanya sampai harus membuka Iqra, belajar awal. Maka bagi Allah mudah saja untuk mencakup keilmuan seseorang karena tidak menghargai jasa-jasa gurunya. Ya, guru-guru antum yang ada di depan ini tidak minta jasanya dibalas dengan amplop, dengan hadiah berlebih. Minimal santupkan doa di dalam doa antum. Ya, gandengkan antara doanya antum dengan orang tua, masukkan termasuk di situ doanya untuk guru-guru kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari di tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan dan membantukan apa yang sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Ustaz kita malam ini atas segala nasihat yang telah diberikan kepada kami semua. Langsung saja berangkat ke acara kita untuk prosesi wisuda santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 2. Langsung saja kita panggil peserta yang pertama, Nabil Musyafa bin Andika. Dipersilakan maju ke podium. Kita panggil peserta yang pertama, Nabil Musyafa bin Andika. Wisuda selanjutnya Irfan Ardiansyah bin Arisno. Wisuda yang
Wisuda selanjutnya Rita Marina binti Sabran. Wisuda selanjutnya Muzakiyah Karimah binti Hasbullah. Wisuda selanjutnya Zaskia Yanti Melani binti Uci Sugianto. Wisuda selanjutnya Fitri binti Ramsyah. Wisuda selanjutnya Nesa Ayu Putri binti Nurdi Muhammad Adi. Wisuda selanjutnya Yasmin Surya Dwi Pertiwi binti Berani. Wisuda selanjutnya Rani Mulyasari Hasanah binti Sri Mulia. Wisuda yang terakhir Yanda binti Yusuf. Beranjak ke acara yang terakhir, yaitu doa serta penutup yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz nanti. Bapak Ibu tentukan tempat dan kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan doa, saya juga ingin menyampaikan pesan untuk para santri yang kita ini sama-sama semuanya adalah alumni pesantren. Jadi pesan yang saya ingin sampaikan kepada semua santri-santri, ingatlah pepatah itu mengatakan di mana bumi diikat, langit dijunjung. Ya, artinya itu saya harapkan santri-santri di sini ketika sudah kembali ke masyarakat itu tampakkanlah nilai-nilai agama yang baik. Ya, seperti yang baik pergaulan itu selalulah kalian menjaga dan dapat mengontrol segala ucapan dan segala perbuatan yang kira-kira itu tidak baik di mata kedua kita ataupun yang ada di masyarakat.
Yang kedua, pesan saya untuk para santri, selalulah kalian memanfaatkan waktu-waktu itu dengan hal-hal yang positif. Karena waktu itu dalam beberapa Arab, al-waktu kasai, waktu itu bagaikan pedang. Jadi kita tidak akan bisa kembali kepada waktu-waktu yang telah lalu. Maka dari itu manfaatkanlah waktu yang Allah karuniakan selama pagi sampai pagi lagi itu dengan hal-hal yang bernilai positif, baik untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, maupun untuk masyarakat dan juga masyarakat kalian. Karena waktu ini hal yang sangat menjadi rahasia Allah yang apa tidak bisa kita tahu apa yang akan terjadi di masa-masa berikutnya. Mungkin hanya dua itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang selalu menjadi keimanan dan ketakwaan kita selalu menempel dalam diri kita dan berubah kita di dalam sehari-harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi musibah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawakkaltan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma win alaina fi syarwatil maut wa najatan minal ahwal inda hisab. Allahumma inna radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sidana ilma wa sudna fahman nabiyina wa hidal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ahlina bil ilmi wa sinna bil hikmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Wasallallahu ya wasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahu biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya Bapak Ustaz Nabi. Telah tuntas acara kita pada malam hari ini. Saya selaku MC ingin mohon beribu-ribu maaf jika ada salah di dalam penyebutan nama, dan jika banyak kata-kata saya yang salah itu berasal dari diri sendiri, dan jika kata-kata saya yang benar itu berasalnya dari Allah. Saya sebagai MC ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah hadir dalam acara haflah wada atau acara perpisahan di Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 2. Masih juga langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan untuk fotonya mungkin untuk staff boleh berdiri dulu di tengah podium. Untuk kameramennya stay dan kunci fokus, jangan sampai keluar sedikit pun. Untuk ustaz-ustaznya boleh ke tengah dulu semuanya. Kita gantian ya. Pertama booth 1 baru ke putri ini. Setelah itu baru di station photo booth atau di daerah utama di foto lagi. Mohon maaf Ustaz dan santri boleh agak geser sedikit ke sebelah kiri. Allahumma salli wa sallim ala Sebentar. Santri yang sedikit. Geser sedikit. Lagi. wa ala sayyidina Silakan dimak. Oke. 3, 2, 1.